Pemirsa, benarkah PKB sudah setuju Prabowo sebagai capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan apa yang membuat PKS belum menggelar deklarasi capres? Kita membahasnya bersama dengan Muhammad Khalid, juru bicara PKS, Arief Puyono, politisi Partai Gerindra dan pengamat komunikasi politik Henry Satrio. Saya ingin ke PKS terlebih dahulu, Mas Khalid. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Khalid. Baik, Ya, gimana? Ahmad Heriawan atau Kang Aher menyatakan PKS dan Anies Baswedan memiliki chemistry yang kuat dalam menyongsong Pilpres 2024. Sudah memiliki chemistry yang kuat, lalu kapan deklarasi Anies sebagai capres? Sekaligus deklarasi koalisi mungkin? Ya, jadi pertemuan hari ini dalam rangka Pak Anies Baswedan sebagai narasumber ya, salah satu narasumber di acara kami, Pelatihan Advokasi, dan Pak Aher, Ahmad Heriawan sebagai juga keynote speaker atau pembicara utama di narasumber acara kami. Tentunya karena kami di tim kecil, itu proses komunikasi koalisinya sudah berjalan, dan nama Kang Aher, Ahmad Heriawan, salah satu yang muncul dalam proses komunikasi koalisi dengan Partai Nasdem, Partai Demokrat. Tentu acara tadi ini semakin untuk menguatkan chemistry, kecocokan, memperkuatlah komunikasi yang sudah terjalin tersebut. Tentu masalah deklarasi itu nanti kita akan menunggu keputusan dari Musyawarah Majelis Syuro. Nanti DPP PKS yang ditugaskan dalam berkomunikasi dengan tim kecil itu akan melaporkan kepada Majelis Syuro terkait perkembangan komunikasi politik. Kami tentu harus menghormati pandangan-pandangan dari calon mitra kami, dari Partai Nasdem, dari Demokrat, yang tentu mempunyai pandangan-pandangan khusus terkait pandangan koalisi ke depan ini seperti apa, khususnya terkait pasangan capres dan cawapres. Dan ini yang kemudian ingin kita matangkan dan tuntaskan terlebih dahulu, sehingga representasi dari partai kami dengan Majelis Syuro begitu ya, dan Demokrat Mas Khalid, menuntaskan di tim kecil, masing-masing akan mencoba melaporkan kepada institusi tertinggi. Kalau di PKS ada Majelis Syuro, mungkin di Demokrat ada Majelis Tinggi. Dan menunggu hasil keputusan Majelis Syuro internal di partai-partai kami masing-masing. Mas Khalid, apakah dari PKS sebetulnya sejauh ini sudah bulat mengajukan Aher sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan? Ya, berdasarkan keputusan Musyawarah Majelis Syuro yang ke-7, itu ada 5 nama. Ada 5 nama yang diaspirasikan oleh Musyawarah Majelis Syuro. Dan kemudian akhirnya mengerucut dalam proses dinamika komunikasi koalisi, mengerucut kepada nama Ahmad Heriawan yang kemudian diusulkan di tim komunikasi koalisi. Ya, inilah yang kemudian ingin kita bangun, proses titik temu di sana. Komunikasi koalisi terus kita sampaikan, dan Ahmad Heriawan yang diusulkan di tim kecil untuk dibahas bersama dengan Nasdem dan tentunya dengan Demokrat. PKS sudah bulat dengan Aher, tapi kita juga tahu bahwa Demokrat juga mendorong AHY sebagai cawapres Anies. Apakah PKS ini mau kira-kira mengalah dengan Demokrat ataukah memilih memperjuangkan Aher? Gimana komunikasinya? Jadi yang bagus dari tim koalisi ini adalah ada prinsip yang disebut dengan equal partnership atau kerjasama yang setara. Masing-masing partai mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi dan pandangannya. Nah, kemarin di tim kecil ketika bertemu di rumah Bapak Anies Baswedan, itu menyampaikan kriteria capres dan cawapres dan kriteria atau mekanisme penentuan keputusan pengambilan siapakah cawapres yang tepat. Jadi itu dulu kita akan finalkan atau kita tuntaskan terlebih dahulu. Sehingga ketika kriteria cawapres yang tepat itu seperti apa, mekanismenya seperti apa, dan ini yang akan kita laporkan kepada Majelis Syuro untuk terkait keputusannya akan seperti apa. Jadi komunikasi kami 3 pihak sangat baik, terbuka, egaliter, equal, dan kita saling mendukung satu dengan yang lainnya.
Jadi kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan kita bisa terbuka menyampaikan pandangan kita masing-masing. Meskipun saat ini masih ada titik beda, tapi kami yakin titik beda itu akan perlahan-lahan akan menjadi titik temu. Kita membutuhkan waktu dan proses untuk menuju titik temu tersebut. Kali ini saya ingin ke Mas Arief Yono. Mas Arief, Caimin kini mulai menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Apakah Gerindra dan PKB ini sudah memutuskan dan sepakat siapa yang akan menjadi capres maupun cawapresnya? Kalau untuk memutuskan sih belum ya, karena saya sampai hari ini juga belum mendengar apakah akan diputuskan oleh Partai Gerindra dan PKB. Tetapi kalau keputusan untuk sama-sama berkoalisi itu sudah ada, ya kan? Tetapi saya mau mengucapkan pertama kali selamat untuk Nasdem yang sudah mencalonkan Mas Anies Baswedan. Selamat juga kepada PKS yang sudah mulai menjajakan diri untuk bersama Nasdem dan SBY mengusung Mas Anies. Ya, nah kembali lagi kepada partai saya, Partai Gerindra, yang pasti memang kalau untuk koalisi dengan PKB itu deklarasinya sudah diumumkan kan pada bulan lalu kan. Nah, tetapi untuk deklarasi capres-cawapres sampai hari ini saya sendiri belum mendapatkan informasi ya. Apakah akan dideklarasi pada bulan depan atau kapan ya kan? Tentu akan mencari hari yang baik ya, dan juga mungkin masih membuka kemungkinan untuk partai-partai lain berkoalisi dengan Gerindra dan PKB ya. Artinya memang kalau dari Partai Gerindra sendiri sudah final, presidennya itu capresnya Pak Prabowo ya, jadi sudah tertutup untuk Sandiaga Uno ya. Artinya putusan Rapimnas jelas, capresnya itu Pak Prabowo. Terus dalam Rapimnas itu juga waktu itu ada acara penandatanganan koalisi bareng PKB ya, tetapi belum berbicara untuk mendeklarasikan capres dan cawapres, Mbak. Mudah-mudahan di bulan depan. Oke, jadi mentoknya adalah Pak Prabowo belum menerima Caimin sebagai cawapresnya, begitu ya? Bukan belum menerima, tapi belum dideklarasikan siapa capresnya, siapa cawapresnya dari koalisi Gerindra dan PKB, ya kan? Jadi bukan tidak menerima ya, tetapi belum mendeklarasikan. Ya, kalaupun kawan-kawan PKB menyebutkan Pak Prabowo sebagai capresnya, tetapi kan belum dideklarasikan, artinya belum final, ya kan? Karena apapun bisa berubah, ya kan? Karena nanti ditentukannya kan tahun depan ya pendaftaran Pilpres. Baru Mas Arief, ya. Tapi sejauh ini apakah Gerindra tidak tersinggung dengan kepelin-planan dari Caimin? Sebelumnya juga ketemu dengan Puan Maharani menyatakan bahwa Puan Maharani sebagai capresnya, Caimin sebagai cawapresnya. Kemudian ketemu dengan Prabowo yang capres, kemudian Caimin cawapresnya. Seakan siapapun yang akan menjadi capres, cawapresnya Caimin gitu. Begini, apapun kan yang penting sudah ada kesepakatan koalisi, penandatanganan koalisi antara Gerindra dan PKB. Kalau Caimin bicara bertemu dengan Mbak Puan terus dia cawapresnya, ya wajar saja. Karena kan apapun boleh, semuanya bebas. Apalagi kan belum deklarasi tetapi sudah menyepakati koalisi bersama. Ya kan, apalagi belum pendaftaran di KPU. Belum detik-detik pendaftaran. Artinya jadi bebas saja ya menurut Gerindra, Caimin mau dan sangat terbuka gitu loh. Baik, jadi sebelum ada deklarasi, Caimin bebas saja untuk menawarkan diri sebagai cawapres manapun begitu ya. Termasuk juga Gerindra bebas menawarkan diri, mencapreskan Pak Prabowo, kemudian siapapun juga cawapresnya partai yang ingin bergabung dengan Gerindra. Oh iya, kalau ingin bergabung dengan Gerindra udah pasti capresnya harus Prabowo.
ya itu udah final. Ya artinya tidak bisa dirubah-rubah kecuali dirubah sama alam. Ya, tapi sejauh ini ada sosok lain tidak yang masuk bursa sebagai cawapres dari Pak Prabowo? Mengenai bursa cawapres hari ini Gerindra belum berpikir siapa ya. Saya pikir nanti setelah ada kesepakatan final dengan baik dengan PKB atau dengan partai-partai lain, ya baru nanti mungkin menentukan siapa cawapresnya. Ya kan? Memang kalau saya sendiri sih setuju ya Pak Prabowo sebagai capres, cawapresnya Caimin ya. Sangat setuju, artinya pasangan yang cocok, nasionalis religius ya. Artinya antara Gerindra dan PKB juga punya chemistry yang kuat. Artinya bisalah walaupun di beberapa event Pilpres tidak ada chemistry antara Gerindra dan PKB menyatu. Tetapi hari Tapi bagaimana Mas Arief dengan Puan Maharani, apakah masuk bursa cawapres Prabowo? Kalau untuk Puan Maharani saya nggak tahu ya, karena itu hanya baru bertemu saja, ya kan waktu itu Mbak Puan dengan Pak Prabowo, ya kan belum membicarakan tentang koalisi ataupun bicara siapa capres, siapa cawapres, ya kan. Dan saya juga sih setuju saja kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani. Siapa saja gitu loh kan. Yang penting capresnya Pak Prabowo gitu loh. Baik Mas Arief, dikatakan bahwa Pak Jazilul Fawait ini mengklaim deklarasi capres-cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan disampaikan dalam waktu dekat sambil menunggu partai lainnya untuk bergabung ke dalam koalisi. Nah, siapa partai yang dimaksud ini? Apakah benar PDIP? Bisa juga PKS. Bisa juga PKS, artinya memang sudah intens pertemuan dengan PKS juga? Walaupun belum intens kan PKS kawan lama, sahabat kita. Siapa yang diajukan PKS untuk menjadi cawapres jika berkoalisi dengan Gerindra? Ya maksud saya begini loh, kemungkinan saja PKS bisa bergabung. Karena PKS punya juga chemistry dan perkawanan dengan yang baik dengan Gerindra, ya kan? Apalagi kan kalau kita lihat Mas Anies Baswedan baru punya Nasdem, sementara Demokrat mengusulkan AHY. Kedua juga masalah Formula E di KPK belum ada keputusan, ya kan? Yang ditakutkan kan kalau misalnya tahu-tahu KPK mengeluarkan pengumuman yang tidak sedap, ya kan, terhadap Mas Anies, peta politik bisa berubah semua. Baik, tahan dulu Mas Arief, saya ingin ke Mas Hensat. Mas Hensat, ada dua momen politik hari ini, Anies bertemu Aher dan Prabowo bertemu Caimin. Kita bahas soal Anies Aher terlebih dahulu, bagaimana memaknai chemistry kuat yang disampaikan oleh Aher itu? Ya kalau PKS sih menurut saya yang pertama harusnya deklarasi dulu lah. Sehingga kalau belum deklarasi ya apapun itu akhirnya jadi seperti drama-drama biasa aja Pak. Nah, ini kita terlihat sekali harus menebak drama-drama itu kemana gitu. Saya nggak ngerti apa yang ditunggu oleh PKS, apakah PKS memiliki pertimbangan dan langkah-langkah sendiri. Tapi menurut saya yang agak aneh sih kayak punya banyak calon presiden aja nih PKS ya. Makanya kemudian kok nggak deklarasi-deklarasi, tapi ya itu terserah PKS ya. Mas Anies sendiri menurut saya wajar ketemu dengan PKS karena bukan hanya sudah ada tim kecil yang sudah bertemu juga dengan Mas Anies, tapi juga PKS kan yang mendorong Mas Anies Baswedan di Pilkada Jakarta kemarin. Mestinya memang habis dari sini pun Mas Anies harusnya juga bertemu dengan Gerindra, bertemu dengan Pak Prabowo, laporan lah. Ini saya sudah selesai nih kerja-kerja di Jakarta dan bersiap untuk melangkah selanjutnya demi Indonesia. Gitu. Tapi above all menurut saya PKS mestinya deklarasi dulu. Baik, PKS mestinya deklarasi dulu. Terima kasih Mas Hensat, Mas Khalid, dan juga Mas Arief Puyono. Sayang sekali durasi kita sangat terbatas. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.